Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Ya, saudara, pemerintah membaca indikasi terjadi peningkatan kasus di Jawa Bali selama sepekan terakhir. Nah, sinyal kenaikan ini berpotensi berubah menjadi ledakan kasus atau ancaman gelombang berikutnya jika libur Natal dan Tahun Baru tidak diantisipasi. Itu salah satu faktornya. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung secara daring Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Ada Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra, dan pendiri Health Collaborative Center atau HCC, Dr. Ray Wagyu Basrowi. Selamat pagi Mas Heri, Mas Hermawan, dan Dr. Ray. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, sehat untuk semuanya. Ya, terima kasih. Kita ngobrol dan mudah-mudahan pemirsa Sapa Indonesia Pagi banyak yang menyaksikan kita sebelum mungkin berangkat bertugas begitu. Ini warning bagi kita semua. Kita sudah melewati, Mas Heri waktu itu ngobrol di Sapa Indonesia Pagi juga. Salah satunya kayaknya juga sama Mas Hermawan. Siap-siap nih, ada beberapa titik di mana mungkin terjadi semacam kerumunan kan. Libur agama beberapa waktu lalu, PON di Papua. Nah, ini yang paling akhir nih. Semuanya alhamdulillah bisa kita lewati dengan baik lah menurut saya. Nah, kali ini ada libur panjang Natal dan Tahun Baru yang kita menunggu nih. Bagaimana kemudian masyarakat, saya dan seluruh warga Indonesia nih bisa mengantisipasi, bisa tetap merayakan Natal dan Tahun Baru dengan baik tanpa apa istilahnya kita khawatir terjadi gelombang ketiga yang sangat besar seperti gelombang kedua. Ini tanda-tandanya apa saja, Mas Heri, yang diumumkan sama Pak Luhut hari Senin kemarin itu? Jujur bagi saya secara pribadi, naik lagi nih, gitu. Sementara kita sedang melonggarkan banyak hal nih. Itu apa saja yang kemudian terlihat membuat ada kenaikan, Mas Heri? Iya, baik Mas Bayu. Jadi yang harus kita perhatikan sekarang adalah memang kita harus tetap waspada karena COVID masih ada, gitu. Dan ada beberapa kenaikan yang secara mikro kita cek. Seperti di Jawa Bali ini, tadi disampaikan 29 kabupaten kota di Jawa Bali mengalami kenaikan kasus. Itu paling banyak di Jawa Tengah ada 14 kabupaten kota, kemudian di Jawa Timur 12 kabupaten kota, Jawa Barat 8 kabupaten kota, kemudian di Bali dan Banten 1 kabupaten kota. Tentu ini menjadikan bahan refleksi buat kita Satgas di daerah untuk kemudian memantau lebih detail penyebabnya dan memastikan agar ini tidak terjadi ledakan kasus. Apalagi kita tahu dari skala mobilitas masyarakat di Indonesia sekarang sudah kembali dari sebelum PPKM. Kalau ke Bali kita bisa tahu cek dari bandaranya yang sudah begitu padat gitu. Demikian juga di Bandara Soekarno-Hatta. Memang mobilitas cukup tinggi. Kemudian dari sisi keterisian rumah sakit juga sama. Di Jawa Tengah 14 kabupaten kota mengalami peningkatan. Jawa Timur 13, Jawa Barat 8. Ini sebenarnya sebuah tanda yang kemudian memang benar-benar harus kita perhatikan. Apalagi dalam waktu dekat kita menghadapi libur Tahun Baru. Kendati pemerintah sudah menghilangkan cuti dan cuti di akhir tahun, tetapi rasanya kita memang memerlukan sebuah kebijakan yang lebih direktif, belajar dari tahun lalu, tetapi sesuai arahan Presiden untuk tidak perlu dilakukan penyekatan-penyekatan, artinya memang ini perlu strategi yang hari ini akan dibahas ya dalam rakor dengan Menteri PMK. Baik, di bagian kita, bagian pertama ini saya mungkin baru bisa singkat-singkat untuk kemudian nanti di bagian kedua kita elaborasi lagi ya. Terima kasih penjelasannya Mas Heri. Saya ke Dr. Ray. Dr. Ray, HCC, Health Collaborative Center, lembaga yang Anda pimpin ini bikin semacam, sebutlah penelitian begitu. Menarik nih, dikatakan bahwa intinya gitu dari penelitian Anda, hasilnya kalau ada masyarakat yang belum divaksinasi, dia juga cenderung abai pada penjagaan COVID-19, nggak taat sama prokes gitu. Tapi kalau orang yang sudah pernah terkena paparan COVID atau keluarganya pernah, prokesnya jadi ketat. Nah, bagaimana elaborasi ini kemudian mudah-mudahan bisa juga menjadi masukan. Kita masih banyak nih yang belum tervaksinasi kalau kita melihat Indonesia begitu, Dr. Ray.
Betul, terima kasih Mas Bayu. Jadi poinnya sebenarnya prinsip dari penelitian kami adalah identifikasi skor CPBI ya. Jadi sebenarnya skor CPBI atau COVID-19 Prevention Behavior Index ini adalah pendekatan scoring index yang sudah dipakai di beberapa negara di Eropa Barat. Dan ini merupakan pendekatan scoring yang sangat valid untuk melihat perilaku terhadap prevention terhadap penyakit tertentu. Bahkan untuk COVID-19 sudah ada scoring khusus yang kami gunakan. Dan memang terlihat bahwa khusus untuk jadi pada penelitian ini kami temukan ada 35% responden yang dari 1.800 responden yang kami wawancarai, yang kami lakukan daring survei, 35%-nya belum divaksin atau tidak mau divaksin. Dan sayangnya dari 35% ini mayoritas skor CPBI-nya rendah. Idealnya adalah skor CPBI-nya itu harus tinggi. Skor CPBI rendah itu merujuk kepada tindakan seseorang untuk cenderung tidak mau melakukan upaya pencegahan dan upaya protokol kesehatan. Nah, yang kami khawatirkan dari temuan ini adalah meskipun mayoritas orang Indonesia, Mas Bayu, sudah divaksin, tetapi kalau masih ada 35% orang Indonesia di masyarakat yang skor CPBI-nya rendah, maka cenderung mereka itu akan tidak taat prokes, mereka tidak punya perilaku pencegahan yang baik, mereka tidak memiliki sense of untuk melakukan social distancing, dan yang paling penting adalah mereka tetap akan menjadi agen penular COVID. Apalagi kita tahu bahwa target vaksinasi di Indonesia sampai sekarang kan pencapaiannya masih di bawah 50% yang second shot. Itu artinya adalah masih banyak yang kemungkinan untuk menjadi penular di komunitas, Mas Bayu. Betul. Ini kan juga jadi salah satu kekhawatiran lagi bagaimana kemudian kemungkinan merebaknya lagi COVID-19 itu mungkin juga terjadi. Mas Hermawan, tanggapan Anda berkaitan dengan mulai ada kenaikan-kenaikan nih. Kita sedang level 1, ekonomi sedang dibuka sedikit lagi, kantor sudah masuk, geliat ini. Gimana ini mempengaruhi kenaikan-kenaikan inikah atau prokesnya yang harus lebih ketat lagi atau seperti apa, Mas Hermawan? Jadi yang paling simpel itu, Mas Bayu, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ya, bulan November menjelang Desember, dan pada akhirnya kita lihat dampaknya di awal tahun 2021 yang lalu. Ketika tahun lalu itu di bulan November juga kampanye kita itu mencapai puncak-puncaknya. Jadi kampanye untuk pembatasan mobilitas, kemudian taat terhadap protokol kesehatan, bahkan terjadi penyekatan di mana-mana, pelarangan orang untuk berliburan akhir tahun. Dan pada akhirnya kita menemukan kasus aktif di penghujung Januari ya, sebagai dampaknya itu 175.000 kasus. Dan itu sudah cukup membuat stagnasi di layanan kesehatan saat itu. Nah, kemudian belum lagi kita melihat belum adanya varian baru juga ya, kalau di awal November tahun lalu dan pada akhirnya Januari juga itu belum terlihat adanya pengaruh new variant saat itu, sehingga murni semacam aktivitas keramaian, mobilitas publik yang menyebabkan adanya kenaikan signifikan. Nah, di tahun ini kalau kita berkaca pada tahun lalu, tentu situasinya akan lebih mengkhawatirkan apabila kampanye kita semakin longgar, kebijakan-kebijakan kita permisif terhadap protokol kesehatan, seluruh aktivitas publik dimungkinkan terbuka saat ini, kasus kita sesungguhnya belum terkendali amat, kemudian juga banyak sekali orang-orang seperti yang disampaikan Pak Rey tadi belum tervaksin secara optimal, bahkan lansia kita cakupannya baru 28%. Kalau terjadi penularan yang masif, maka case fatality kita kemungkinan tetap tinggi, dan tanda-tanda itu juga sudah mulai muncul ya. Di bulan November itu memang tidak akan signifikan tanda menuju sana. Tetapi kalau kita lihat keterbukaan dan dampak dari aktivitas ini, kemungkinan dan kekhawatiran terjadi kasus yang sporadis misalnya ya, di awal Januari atau bahkan akhir Januari 2022 nanti, itu sangat mungkin terjadi, dan itulah yang harus kita cegah dan juga kita mitigasi dengan baik saat ini, Mas Bayu. Jadi kalau kita melihat dari semua variabel itu, sesungguhnya tahun ini cukup mengkhawatirkan kalau dibandingkan dengan tahun lalu dan dampaknya di awal tahun 2021 yang lalu, Mas Bayu. Intinya pada waktu tahun lalu saja semua sedang campaign untuk pengetatan dan lain-lain. Januari kita masih menuai kasus yang begitu tinggi. Sekarang kebalikannya nih kan, menjelang akhir tahun, ya kan Mas Hermawan, kita tidak sedang dalam kampanye pengetatan, justru sedang dilonggarkan. Nah, dikhawatirkan
kalau berkaca pada tahun lalu ini jadi lebih berbahaya begitu. Oke, Mas Heri, ini pasti juga sudah diperhitungkan lah saya yakin oleh Satgas COVID-19. Pak Luhut juga sudah mengatakan akan segera memanggil beberapa kabupaten kota, termasuk DKI Jakarta nih, semua wilayahnya. Hai warga DKI Jakarta termasuk saya, kita harus waspada semua wilayah di DKI Jakarta naik. Dan saya berikan catatan, koreksi saya ya Mas Heri, Pak Wiku waktu 9 November memberikan pernyataan juga sudah mengatakan ada 5 provinsi mengalami kenaikan. Jadi beberapa minggu sebelum kemarin Pak Luhut, kita tuh sebenarnya trennya sedang naik. Pak Wiku waktu itu mengatakan 5 provinsi, Papua Barat, DKI, Jogja, Sultra, dan Bangka Belitung. Jadi ini sedang ada kenaikan. Faktanya begitu, pelonggaran dilakukan, prokes dikampanyekan, tapi belum cukup. Nah, kira-kira apa yang Satgas akan lakukan ketika nanti mengumpulkan para kepala daerah, apa yang akan dilakukan, Mas Heri? Ya, pengumpulan kepala daerah itu hampir dilakukan tiap pekan ya, sampai saat ini untuk memastikan mereka benar-benar menjaga ya daerahnya masing-masing dari peningkatan penularan. Ya. Dan memang kenaikan tadi, kenapa kemudian ada sejumlah daerah, misalnya satu pekan gitu 131 kabupaten kota di seluruh Indonesia meningkat, kemudian minggu berikutnya tinggal 73, kemudian naik lagi. Memang itu situasinya begitu dinamis dan kemungkinan juga terjadi karena testing juga ya. Kalau di DKI sangat representatif sampel testingnya. Kalau di beberapa provinsi memang kita harus lihat dan terus mendorong agar testing dan tracing ini dilakukan. Tetapi kalau tingkat penularannya sekarang sebenarnya beberapa provinsi yang diwakili berbagai pulau besar ini sebenarnya sudah di bawah 1 ya. Rata-rata di 0,96, 0,98. Kayaknya di Kepulauan Maluku saja yang tingkat replikasinya lebih dari 1. Jadi rasanya sih memang kalau dari indikasi epidemiologi ini, kita ini cukup bagus gitu, bisa mengendalikan. Tetapi kemudian kalau melihat tadi disampaikan Mas Hermawan, mobilitas yang meningkat, kemudian kecenderungan terjadi pelonggaran, dan memang kami menemukan setiap terjadi penurunan kasus, kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu ikut turun. Ini yang menjadi masalah kita sampai hari ini. Makanya pemerintah selalu mengatakan kita nggak boleh jumawa, kita nggak boleh euforia, pakai masker harus tetap dilakukan, kemudian harus cepat-cepat vaksin karena memang cakupan vaksinasi masih sekitar 40% ya yang 2 suntikan kayak gitu. Dan tingkat kematian harian kita sebenarnya dengan kasus yang 300 atau 350 per hari itu sebenarnya masih cukup tinggi ya, 5%-an ya, masih di atas 12 atau belasan kayak gitu, yang kemudian ini juga harus patut menjadi perhatian apa yang terjadi pada orang yang mengalami fatality rate. Kalau kita belajar dari Singapura, kendati kasusnya ribuan dan tingkat kematiannya itu bisa dihitung dengan jari ya, Mas Irwan, kalau kita lihat datanya ya. Salah satu jari kanan lah gitu. Karena kecil dan terkendali karena ya mereka sudah melakukan vaksinasi secara masif sehingga penularannya itu hanya menimbulkan gejala yang ringan dan orang cepat pulih. Ini yang kita harapkan ketika kita hidup berdampingan dengan COVID-19 suatu saat nanti. Baik Mas Heri. Saya jeda dulu dan kemudian nanti saya ingin dengar Mas Hermawan dan juga Dr. Ray apa yang kemudian harus dilakukan sebagai sebuah usulan terutama kepada Satgas COVID-19 yang nanti disampaikan kepada pemerintah menghadapi Nataru ini. Berkaca pada tahun lalu sudah diketatkan juga terjadi peningkatan. Ini tidak boleh terjadi lagi pada Nataru atau libur Natal Tahun Baru pada tahun ini yang kita tuai nanti di Januari atau Februari. Tetap bersama kami untuk mendengarkan usulan-usulan dari para narasumber kami.